Sebab ada dua, syar'i, tidak syar'i. Syar'i bisa diketahui dari dua, ada dalilnya. Contohnya tentang madu. Contoh madu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas." Surat apa itu? An-Nahl ayat berapa? Enggak tahu ayat berapa. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fiha shifaa'un linnas. Contoh dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat 16, ayat berapa enggak tahu. Kemudian contohnya lagi, habatus sauda. Habatus sauda, syifa'un likulli da, obat bagi setiap penyakit. Ini dalil bahwasanya madu dan habatus sauda adalah sebab untuk obat. Dalilnya kita tahu secara syar'i ada dalilnya. Yang kedua, dengan bukti praktek. Contoh nasi bikin gemuk, ini jelasin. Orang kalau makan nasi terus lama-lama jadi apa? Gemuk ya. Kalau usah dipakai dalil, enggak usah pakai dalil. Buktikan aja intinya makan lama-lama jadi apa? Gemuk. Ini syaratnya, sebabnya harus zahir, ya. Syaratnya harus kasat mata, mata dan ilmiah. Ya. Tidak syar'i bisa dua. Pertama, dilarang dalam syariat. Banyak contohnya dukun. Dukun ini sebab, bisa barang bisa ketemu, bisa barang hilang bisa apa? Ketemu. Buktinya benar, ada dukun yang cari barang hilang bisa apa? Ketemu, bisa. Ke dukun. Ya. Bisa bikin orang sakit. Benar, dia pelet orang tersebut, dia santet orang tersebut saya sakit. Terjadi, ada sebab apa? Akibat. Tapi dilarang dalam apa? Syariat. Judi bisa bikin kaya mendadak, ada manfaatnya. Ya, khamar, bir bisa juga, ya. Ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-khamr wal maisir dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Katakanlah bahwasanya keduanya itu, ya, ada dosa dan ada manfaat-manfaat. Ada manfaat-manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti Allah menetapkan dalam Al-Qur'an judi ada manfaatnya. Khamar juga ada manfaatnya. Bayangkan orang punya hutang, tahu-tahu main judi menang. Manfaat atau tidak? Manfaat, hutangnya jadi lunas. Orang tadinya stres macam-macam, minum khamar hilang stresnya. Ya, meskipun beberapa saat stres kembali, tetapi ya, untuk menghilangkan stres dia minum apa? Khamar. Ada kelezatan dia rasakan. Ada stres hilang. Berarti ada manfaatnya, tapi ini semua dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat. Dukun ada manfaatnya. Ya, babi ada manfaatnya. Babi banyak manfaatnya. Contoh apa? Babi. Ada babi manfaatnya banyak, buat enzim lah, buat anu lah, buat inilah, buat tas, buat macam-macam. Bulu babinya bisa buat apa? Kuas kue, ya tidak? Banyak babi itu manfaatnya. Ya. Ada manfaat-manfaatnya maksud saya, ada manfaat-manfaatnya. Tapi dilarang atau tidak? Dilarang. Dia punya sebab tapi dilarang dalam syariat. Tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dia merupakan sebab namun tidak syar'i. Yang kedua, hanya waham, prasangka. Hanya prasangka
tanpa ada bukti ilmiah. Ilmiah yang kasat mata. Ini juga tidak syar'i. Contoh seperti tadi seperti apa namanya? Angka 13 sebab apa? Sebab sial. Contoh 13 angka sial. Ini semua kata orang iya tapi ini nggak bisa dibuktikan. Ini tidak bisa, ini tidak benar dan dilarang dalam syariat. Contoh feng shui itu apa? Ya. Feng shui. Sui nerokok. Feng shui ya. Apa lagi? Tidak logis. Misalnya dengan tarik napas kemudian bisa mukul dari jauh. Enggak boleh, itu pakai jin. Tenaga dalam yang apa? Dari jauh kemudian bisa narik orang sudah curi barang tarik. Diputar-putar. Orangnya keputar-putar langsung. Itu karena pencurinya ada jinnya, kawannya sendiri. Makanya diputar-putar. Tapi kalau orang biasa ya nggak bisa. Kalau dia bisa begitu, harusnya main bola Indonesia nggak pernah kalah. Tinggal bolanya masuk, gol. Masuk. Bisa, harusnya kan jagoan semua bisa dari jauh bisa nyetir bola, tapi nggak bisa. Karena dalam apa namanya SOP-nya nggak boleh begitu ya. Sama jin-jin nggak boleh. Ada kode etik di antara para jin, nggak boleh begitu. Ya. Itu semua khurafat, pakai jin. Makanya mereka hanya bisa berkelahi melawan orang yang punya ilmu gitu juga. Sehingga terjadi berbagai macam grup, mereka bertengkar sama-sama punya ilmu begitu. Baru dia bisa kalahkan, karena jinnya sana kalah dengan jinnya kita. Tapi kalau orang biasa-biasa gimana mau menang? Makanya katanya Indonesia jago-jago, sakti-sakti, tapi dijajah Belanda 350 tahun. Lawan Jepang yang nggak jago-jago juga nggak bisa. Jepang 3,5 tahun ya bikin Romusa siksaan yang luar biasa. Mana sakti-sakti nggak ada bermanfaat. Nah, makanya saya bilang ini contohnya tenaga dalam yang kayak gitu-gitu. Itu juga sebab benar-benar bisa. Tapi itu tidak bisa dijelaskan secara apa? Ilmiah. Bagaimana coba kita jelas? Dari usaha kemudian dari pernapasan akhirnya bisa narik orang dari jauh, enggak masuk akal. Sama orang mulai sekarang pakai gelang-gelang juga. Sekarang orang-orang pakai jimat di Lombok sana. Dilarang pakai jimat, kata mereka ini jimat, ini bukan jimat sebenarnya. Terus apa? Ini kayu, jin takut sama kayu ini. Itu mereka bilang. Jadi saya pakai kayu dari akar pohon tertentu. Jin takut dengan kayu tersebut. Ente tahu dari mana jin takut sama kayu tersebut? Tahu dari mana dia? Dia nggak bakalan tahu. Yang bilang gitu biasanya dukun yang kasih tahu. Itu jin takut sama apa? Akar pohon itu. Paham? Jadi intinya saya ingin menyampaikan, tidak semua sebab yang menimbulkan akibat lantas boleh. Apalagi sebab yang tidak menimbulkan apa? Akibat. Kesimpulannya, tidak semua sebab yang menimbulkan akibat lantas dibolehkan. Ini yang intinya itu ini. Karena orang katanya ini berhasil. Tidak semua yang berhasil kemudian apa? Dibolehkan. Orang kedukun berhasil, orang minum khamar berhasil, orang berobat dengan babi berhasil, tapi tidak semua yang menimbulkan akibat lantas menjadi apa? Boleh. Tapi kita terikat dengan syariat. Harus syar'i ada dalilnya atau terbukti dengan praktik yang nyata ya, secara ilmiah bisa dibuktikan dengan kasat mata ya. Paham? Karena kebanyakan orang terjerumus dalam masalah jimat, mereka menganggap itu merupakan sebab, ternyata sebab yang tidak syar'i. Jimat itu sebab yang tidak syar'i dan tidak menimbulkan akibat. Jimat itu selain tidak syar'i, selain bertentangan dengan dalil dan dia tidak menimbulkan apa? Akibat. Saya ulangi. Jimat itu apa? Bertentangan dengan dilarang dalam syariat
dilarang dalam syariat. Yang kedua apa? Tidak menimbulkan apa? Akibat. Apa hubungannya? Cicak ekor dua kemudian menang dalam judi. Enggak ada hubungannya. Dan itu sudah dibuktikan oleh kawan-kawan, tetap aja kalah ya.